وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di malam Kamis ini kita lanjutkan lagi kajian kita terhadap kitab Syama'il Al-Muhammadiyah, karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Muhammad ibn Isa ibn Surah At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dan juga syarahan yang kami berikan ini banyak bersumber dari kitab Syekhuna Hisham Al-Kamil Al-Azhari hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah sampai di bab yang kedua. Kemarin kita sudah selesai menyelesaikan bab yang pertama yang berjumlah 15 hadis. Dan kitab ini memiliki total hadis yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, dia berjumlah 515 ya, atau jumlah sanad yang beliau sebutkan di sini, karena ada beberapa hadis yang beliau tidak sebutkan redaksinya, hanya mencukupkan dengan penyebutan sanad atau jalur riwayat lain yang menguatkan hadis yang sebelumnya. Kita masuk pada bab yang kedua, yaitu tentang cincin nubuwah ya. Beliau mengatakan babu majaa fi khatamin nubuwah, bab yang menjelaskan tentang hadis-hadis yang datang berkaitan dengan cincin nubuwah ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau disebutkan khatam ya, itu maknanya adalah cincin kurang lebih ya. Dia pemaknaannya atau secara penggunaannya dalam keseharian orang Arab itu, atau dalam kajian ini, dia kurang lebih ada 3 makna ya. Pertama adalah cincin yang kita kenal ya, cincin itu memiliki batu akik. Jadi beliau memiliki cincin, akan datang di pembahasan juga cincin berupa dia memiliki batu akik di atasnya ya. Kemudian ada juga cincin yang beliau gunakan, khatam yang beliau gunakan untuk menstempel surat-surat resmi yang dikirim kepada para raja-raja dunia ya. Kemudian yang ketiga adalah cincin nubuwah, yang merupakan, maksudnya adalah yang merupakan tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang dimaksudkan dalam bab ini adalah yang ketiga, yaitu cincin yang merupakan tanda-tanda, yang merupakan salah satu daripada tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Beliau mengatakan, muallif yaitu Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, dengan sanad beliau, qala hadatsana Abu Raja'in Qutaibah ibnu Sa'id. Ini perawi ya, kutubus sittah. Qutaibah bin Sa'id, beliau mengatakan qala haddatsana Hatim ibn Ismail. Ini Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami Hatim bin Ismail. Hatim bin Ismail ini perawi kutubus sittah. Jadi nama beliau akan ditemukan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Jami' Tirmidzi, Abi Dawud, kemudian Nasai dan Ibnu Majah ya. Anil Ja'di ibn Abdurrahman, dari Al-Ja'ad bin Abdurrahman ya. Ada dalam naskah lain katakan Al-Ju'aid dengan sigot tasghir ya, Al-Ju'aid. Tapi yang disebutkan oleh Imam Tirmizi dalam naskah yang kami punya ini adalah Al-Ja'ad ibni Abdurrahman. Qala, dia mengatakan sami'tu Sa'ib ibni Yazid yaqul, saya mendengar Sa'ib ibni Yazid berkata ya. Sa'ib bin Yazid ini dia sahabat yang mulia ya, dan beliau lahir di tahun pertama atau kedua daripada setelah hijrahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kalau dalam penanggalan kita hari ini dia lahir tahun pertama atau kedua Hijriah ya. Dan beliau ikut berhaji bersama ayah beliau, yaitu pada saat haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun masih kecil, diajak oleh ayahnya. Dan beliau ini adalah sahabat yang terakhir meninggal di Madinah ya. Jadi Sa'id bin Yazid, dia merupakan sahabat yang terakhir meninggal di kota Madinah.
Kalau Anas bin Malik, dia adalah sahabat terakhir yang meninggal di kota Basrah. Ya. Tayyib. Apa kata dari para sahabat yang mulia ini? Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bibi saya, yaitu saudari dari ibu saya, pergi dan membawa saya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau khalah, khal itu saudari ibu, saudara ibu. Jadi kalau paman atau tante yang merupakan saudara dari ibu, dari pihak ibu, maka disebut dengan khal. Kalau dari pihak ayah disebut dengan ammi. Kalau perempuan bibi ammati. Kalau dari pihak ibu khali dan khalati. Ya. Tapi kalau penggunaannya secara bahasa pasaran atau bahasa amiyah Arab sekarang, biasanya khal itu untuk tante, ya, siapa saja, ya. Daripada penggunaan ammati, mereka lebih menggunakan khala, ya. Baik. Kemudian faqalat, kemudian bibi saya ini mengatakan, "Ya Rasulullah, inna bana ukhti waji'un." Ya wahai Rasulullah, sesungguhnya ponakan saya ini, anak dari saudari saya ini waji'un, sakit. Ya. Maka famasaha ra'si wa da'ali bil barakah. Maka Nabi pun membasuh kepala saya dan mendoakan keberkahan bagiku, kata daripada Sa'id. Wa tawaddu'a, kemudian berwudu, fasyaribtu min wadu'ihi, maka saya pun meminum dari air wudunya. Wa kuntu khalfa dhahrihi, dan aku pun berdiri di belakang punggungnya. Fa nadhartu ila al-khatami baina katifaihi, maka saya pun melihat khatam nubuwah ini di antara dua pundak beliau. Fa idza huwa mithlu zirrul hajalah, ternyata khatam ini dia seperti seukuran dengan telur burung, yang sering diterjemahkan dengan burung merpati, ya. Padahal hajalah ini dia salah satu jenis burung, bukan burung merpati, ya. Dia ketika kami mencari tahu hajalah, kalau pada hari ini dia seperti apa, ternyata dia sejenis ayam hutan yang ada di Arab, ya, memiliki warna-warna burik seperti itu, ya, warna burik, warna-warni. Nah, tapi dia memang masuk pada kelas burung, tapi dia tidak bisa terbang, ya. Nah, cincin nubuahnya beliau sallallahu alaihi wasallam ini kurang lebih sebesar itu. Dan oleh para ulama kita mengatakan, mereka menyimpulkan bahwasanya telur dari para burung hajalah ini dia sama dengan telur burung merpati besarnya, ya. Nah, para jemaah sekalian, dalam hadis ini terdapat beberapa hal yang faidah yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama adalah bahwasanya disunahkan, ya, disunahkan kalau ada orang sakit didoakan kemudian dibasuh kepalanya, ya, meskipun sakitnya di kaki. Dalam riwayat lain dengan sahabat yang sama diriwayatkan bahwasanya beliau ini sakit di kakinya, tapi tetap baginda Nabi SAW berdoa kemudian membasuh kepalanya, ya, karena memang kepala merupakan bagian tubuh yang paling mulia daripada seorang manusia. Makanya tidak boleh menampar wajah seseorang, haram, ya, karena ini bagian yang paling mulia. Orang kalau sudah ditampar wajahnya, ini berarti penghinaan, dan Islam melarang hal-hal yang seperti itu. Kemudian setelah itu dianjurkan juga untuk mendoakan kebaikan bagi orang yang sakit. Dan dikatakan para ulama kita dalam kitab-kitab sejarah bahwasanya bagian kepala yang dibasuh oleh Nabi ini sampai beliau meninggal dunia tidak pernah muncul uban di situ. Di tempat lain muncul uban, tapi di tempat yang dibasuh oleh baginda Nabi SAW ini tidak muncul uban. Bahkan dikatakan oleh para ulama kita bahwasanya Sa'id ini mengatakan sejak diobati oleh Rasulullah itu, penglihatan saya, pendengaran saya, ya, seluruh panca indera beliau ini sangat kuat, dan beliau ini berumur panjang. Memang dikhilafkan beliau ini berumur berapa tahun, ada yang mengatakan 91 tahun, ada yang mengatakan 94 tahun sebagaimana yang dipilih oleh Syekh Hisham Al-Kamil dalam kitab ini.
Ya, bayangkan umur 90 tahun tapi pandangannya masih tajam, pendengarannya masih kuat. Ya, biasanya kalau menurut standar medis atau standar dalam dunia kedokteran, orang kalau sudah berumur 50 tahun, 40 tahun ke atas sudah mengalami penurunan fungsi pada organ-organ seperti ini. Tapi beliau radhiyallahu taala anhu malah pendengaran beliau lebih tajam daripada orang-orang selain beliau, padahal dari sisi umur beliau ini dia lebih tua, ya. Kemudian di sini juga ada kesunahan untuk meminum air wudhu untuk berobat, ya. Para ulama kita berbeda pendapat apa yang diminum ini. Apakah air sisa wudhu? Karena beliau sallallahu alaihi wasallam kalau berwudhu beliau menggunakan tempat khusus, WA yang ada airnya, ya. Kemudian mengambil wudhunya, berwudhu dengan tempat itu. Tidak seperti kita pada hari ini yang menggunakan keran, ya. Di dalam mazhab Syafi'i berwudhu dengan menggunakan keran Hanafiyatul ma' itu hukumnya makruh. Ya, dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah makruh, ya. Baik, dikhilafkan apakah air yang diambil adalah air sisa yang terdapat di tempat ini atau yang digunakan adalah air yang berjatuhan dari tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwudu, ya. Tapi kalau melihat dalam hadis ini, para ulama kita mengatakan yang lebih tampak sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya yang lebih tampak menurut zahir hadis ini yang diminum adalah air yang berjatuhan dari tubuh beliau yang mulia, karena ini lebih dekat kepada makna tabarruk, ya. Jadi ketika wudu beliau itu ditampung, ya, itu dianjurkan, ya, menampung air wudu, ya, karena ini bekas ibadah, ya, bekas ibadah, masih ada asar-asar daripada ibadah, ada keberkahan di situ. Makanya beliau meminta kepada sahabat mulia ini memberikan air ini untuk diminum, ya. Makanya dalam kitab Fathul Mu'in disebutkan dalam asar dari para sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, ya, beliau bertabarruk dengan air sisa wudunya, ya. Jadi kalau ada yang sakit jangan dulu pergi kemana, ya, coba berwudu atau ada ustadz atau siapa yang orang-orang soleh, ya, mereka berwudu di tempat itu, kemudian sisa air wudunya itu diminum oleh orang yang sakit, insya Allah akan mendapatkan keberkahan akibat daripada asar atau pengaruh keberkahan ibadah yang baru saja digunakan orang tersebut dengan air itu, ya. Baik. Ini dia hadis yang ke-16, ya, atau yang pertama dalam bab ini. Kemudian cincin nubuah beliau ini kapan munculnya? Apakah sejak lahir atau sejak kapan? Ya. Nah, para ulama kita mengatakan bahwasanya cincin nubuah beliau ini muncul pada saat pertama kali beliau menerima wahyu. Jadi ketika lahir belum ada cincin nubuah, ya. Sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab sejarah siar bahwasanya Nabi SAW itu mengalami pembelahan dada itu sebanyak 4 kali. Yang kita tahu cuma 1 kali pada saat masih kecil, ya kan, di kabilah Bani Sa'ad, ketika sementara bermain-main tiba-tiba anak-anak dari para Halimatus Sa'diyah sudah ketakutan, melapor sama ibunya, bilang, "Mama, itu Muhammad sudah dibunuh oleh orang." Ya, karena mereka menyaksikan sendiri Rasulullah ketika itu masih kecil dibelah dadanya, ya. Nah, ini kalau kejadian luar biasa sebelum beliau diutus disebut dengan irhasat, bukan mukjizat, ya, irhasat bukan mukjizat, ya, karena mukjizat dia identik dengan kenabian, sedangkan beliau pada saat itu belum menjadi nabi, ya. Nah, ini pembelahan yang pertama. Yang kedua terjadi pada saat beliau berumur 12 tahun kalau tidak salah, ya. Kemudian yang ketiga terjadi pada saat ini, malam pertama kali beliau menerima wahyu di Gua Hiro, dibelah langsung oleh Jibril, diambil dari hatinya, kemudian distempel di belakang pundaknya bertepatan dengan arah daripada jantung beliau. Jadi cincin nubuah beliau itu agak ke kiri sedikit, ya, jadi searah dengan jantung di depan, kemudian cincin nubuah di belakang, ya. Kemudian pembelahan dada yang keempat adalah pada saat Isra dan Mi'raj terjadi, ya. Nah, jadi cincin kenabian itu beliau sallallahu alaihi wasallam ini berbeda dengan para nabi sebelumnya.
Kalau nabi-nabi sebelum beliau, cincin kenabian itu terdapat pada tangan mereka. Jadi tinggal ditunjukkan, ya, ada yang terletak di telapak tangannya, ada di punggung tangannya. Ya, yang penting di area tangan. Akan tetapi cincin beliau ini terdapat pada pundak beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Kemudian para ulama kita juga menjelaskan bahwasanya cincin beliau ini terkadang membesar, terkadang mengecil. Ya, karena memang riwayat-riwayat yang ada bentuk dan ukurannya ini sering difahami secara zahirnya berbeda. Makanya para ulama kita mengambil kesimpulan bahwasanya cincin kenabian ini dia terkadang dia membesar dan kadang dia mengecil, ya. Ini dia hadis yang pertama, ya, dalam bab ini, atau hadis yang ke-16 dalam kitab Syama'il. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-17, Imam At-Tirmidzi mengatakan qala haddatsana Sa'id bin Yaqub At-Talqani qala haddatsana Ayyub bin Jabir. Jadi menceritakan kepada kami, yaitu kepada Imam Tirmidzi dan kawan-kawannya, seorang ulama namanya Sa'id bin Yaqub At-Talqani. Beliau mengatakan qala haddatsana Ayyub bin Jabir, menceritakan kepada kami Ayyub bin Jabir an Simak ibni Harbin, dari Simak bin Harbin, an Jabir ibni Samurah, dari Jabir bin Samurah, ya. Samurah bisa juga Samrah, ya. Alul Hijaz membacanya Samrah, ya. Qala, dia mengatakan, Jabir bin Samurah mengatakan, ra'aitul khatam baina katifai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guddatan hamra mithla baydatil hamamah. Ini menguatkan, ya, hadis yang sebelumnya bahwasanya ukuran cincin kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam itu dia seperti seukuran dengan telur merpati, ya, telur merpati, dan dia seperti gudda. Gudda itu dia daging yang menumpang, potongan daging menumpang, ya. Kemudian dia boleh digerakkan. Kalau disentuh seperti ini dia juga kan bergerak-gerak, semacam berpindah-pindah di dalamnya. Itu gudda, ya. Nah, gudda ini dia berwarna merah, hamra, ya, dan ukurannya seperti seperti seukuran dengan telur burung merpati. Nah, ini hadis daripada Jabir bin Samurah, ya. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-18, qala, Imam Tirmidzi mengatakan haddatsana Abu Mus'ab Al-Madani, berkata kepada kami Abu Mus'ab Al-Madani. Abu Mus'ab Al-Madani namanya adalah Mutarrif bin Abdullah Al-Hilali, ya. Di sini beliau yang datang dengan laqab atau kunyah. Kunyah itu menggunakan Abu, ya, Abu Mus'ab Al-Madani. Penggunaan kata Al-Madani, ya, dalam kitab-kitab sejarah ini memungkinkan dua hal, yaitu dia nisbah kepada kota Madinah Al-Munawwarah yang terkenal, ya, kemudian atau menisbatkan diri kepada sebuah kota yang namanya Madinatul Mansur di Baghdad. Madinatul Mansur ini dia merupakan ibu kota kekhalifahan Abbasiyah yang pertama. Jadi membuat kota namanya adalah Madinah Al-Mansur. Nah, semua orang yang lahir di dua kota ini secara sepakat ulama kita, kalau nisbah ke dua kota ini dia disebut dengan Al-Madani, ya. Tapi dalam riwayat lain, dalam naskah lain ditulis adalah Al-Madini. Nah, kalau disebut dengan Al-Madini ini penisbatannya cuma satu kota saja, itu kota Madinah Al-Munawwarah, ya. Hanya saja para ulama membedakan, kalau dia disebut Madani, dia orang Madinah yang lahir di situ dan tidak pernah lagi keluar dari kota Madinah, meninggal di situ juga. Ya, kalau Al-Madini dia lahir di kota Madinah, tapi setelah itu dia keluar, pindah, ya. Baik, dia mengatakan qala haddatsana Yusuf ibnul Majishun. Ini marga Al-Majishun ini sebuah keluarga besar, banyak ahli fikih dan ahli hadis. Nah, di antaranya adalah muridnya Imam Malik, Al-Majishun, ya. An abihi, dari ayahnya. Siapa ayahnya? Di sini sebenarnya Yusuf bin Al-Majishun ini dia penisbatan kepada kakek buyutnya
bukan penisbatan kepada ayahnya, karena ayahnya ini namanya adalah Ya'qub bin Abi Salamah. Jadi harusnya namanya adalah Haddatsana Yusuf bin Ya'qub bin Abi Salamah bin Al-Majishun. Ya, itu ada dua orang yang digugurkan dalam dalam nasabnya, ya, karena kakeknya lebih terkenal Al-Majishun, ya, nama Al-Majishun lebih terkenal, makanya langsung nisbat kepada kakek ini, tidak masalah, ya, tidak masalah. Nah, dari ayahnya itu Ya'qub bin Abi Salamah bin Al-Majishun an Asim ibnu Umar ibni Qatadah an jaddatihi, kakeknya dari Qatadah, ya. Kemudian an jaddatihi, dari neneknya Rumaitsah, jadi namanya adalah Rumaitsah. Qalat, Rumaitsah radhiyallahu taala anha mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau asya'u an uqabbilal khatam alladhi baina katifaihi min qurbihi la fa'altu. Ini jumlah i'tiradiyah, dalam ilmu nahwu disebut dengan jumlah i'tiradiyah. Jadi dia jumlah i'tiradiyah itu dia jumlah yang masuk di dalam struktur kata yang sebenarnya masih utuh, ya, dan tidak mempengaruhi posisi i'rab, ya, daripada kalimat tersebut. Jadi dia mengatakan, seandainya saya mau, maka niscaya saya akan mencium khotam yang terdapat di antara dua pundak beliau, saking dekatnya dengan beliau, maka niscaya saya akan lakukan, ya. Ini kata daripada Rumaitsah. Yaqulu, jadi saya mendengar Rasulullah berkata, ya, kemudian menceritakan bagaimana keadaan dekatnya beliau radhiyallahu ta'ala anha. Saya mendengar Rasulullah mengatakan, yaqulu li Sa'd bin Mu'adz, berkata kepada Sa'd bin Mu'adz, yauma mat, hari di mana beliau wafat, ihtazzalahu arsyur rahman, arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala, ini arsy-Nya Rahman Allah ini bergetar dengan kematiannya Sa'd bin Mu'adz, ya. Baik, para jemaah sekalian dari Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini ada kesan bahwasanya ada ajnabiyah yang seolah-olah menginginkan suatu hal yang sebenarnya diharamkan, yaitu mencium, ya kan, mencium, yaitu seseorang yang bukan mahramnya. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang ini hanya secara bahasa saja, ya. Ini sebenarnya adalah ungkapan dari sahabat yang mulia ini Rumaitsah untuk menggambarkan bagaimana dekatnya beliau dengan baginda Nabi SAW. Jadi ketika itu Rumaitsah berada di belakang, ya, di belakang, sementara Rasulullah berada di sampingnya Sa'd bin Mu'adz, ya. Jadi beliau mengatakan, seandainya saya mau mencium, maka saya akan cium, ya, cincin nubuwah tersebut, yaitu menggambarkan saking dekatnya posisi beliau pada saat itu dengan punggungnya atau cincin nubuwah daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis ini juga sebenarnya ceritanya sangat panjang, ya, hadisnya sangat panjang. Hanya saja di sini diambil syahid atau hal-hal yang menguatkan yang sesuai dengan tema pada bab ini, yaitu tentang cincin nubuwah. Yaitu pada saat itu sahabat yang mulia ini mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Sa'd bin Mu'adz bahwasanya ihtazzalahu arsyur rahman, ya. Para ulama kita, ya, berbeda pendapat dengan mana ihtizaznya arsy ini dalam hadis ini. Apakah dia bergetar sebagaimana benda-benda lain bergetar, ya, bergoyang, ya, ataukah dia merupakan salah satu nau minal balaghah, ungkapan-ungkapan yang menggunakan sebuah kata akan tetapi maksudnya bukan sebagaimana zahir daripada kata itu, atau dikenal dengan majaz, ya. Syekh Hisham Kamil memilih pendapat bahwasanya ihtazza di sini arsyur rahman ini bukan bermakna secara zahir, ya, bukan bermakna secara zahir, akan tetapi sebagaimana disebutkan dalam kitab-kitab syarah hadis lainnya, disebutkan bahwasanya maksud daripada ihtazza arsyur rahman, bahwasanya arsy-Nya Allah subhanahu wa ta'ala ini senang, bergembira dengan wafatnya Sa'd bin Mu'adz, ya, salah satu petinggi daripada Bani atau kabilah Aus di Madinah. Ya, saking senangnya bahwasanya yang datang ini adalah seorang mujahid, seorang yang mati syahid, maka diibaratkan dengan seolah-olah dia bergetar. Sebagaimana ini adalah penggunaan personifikasi terhadap benda-benda yang mati,
disifati dengan sifat orang-orang yang hidup. Ya, orang kalau senang kan pasti loncat-loncat, ya kan? Seseorang kalau lagi senang dapat hadiah, mendengar kabar kelulusan, diterima jadi PNS dan seterusnya, tiba-tiba langsung loncat-loncat. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, tapi maksudnya sini bukan berarti apa? Arsnya ini bergoyang sebagaimana yang kita kenal secara zahirnya, secara makna eksplisitnya, tidak ya. Ini sebagaimana ini yang dipilih oleh Syekh Hisham Al-Kamil. Akan tetapi sebagian ahli hadis menetapkan makna zahirnya. Ya, jadi tidak masalah menurut mereka, ya, bahwasanya sebagaimana jika Allah berkehendak maka niscaya semua benda mati pun ini bisa bergetar karena kematian atau karena rasa senang yang dimiliki oleh benda mati tersebut terhadap kematian daripada atau kejadian-kejadian yang dialami oleh hamba-hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz ini dia adalah sahabat yang mulia yang masuk Islam melalui tangan Mus'ab bin Umair. Beliau ikut berbaiat pada baiatul Ridwan atau baiatul Aqabah, ya, yang kedua, ya. Dan beliau ini adalah pemimpinnya kabilah Aus, ya, dan beliau ini meninggal, ya, pada saat setelah perang Khandaq atau perang Ahzab, ya. Jadi waktu itu beliau terluka, kena panah dan seterusnya, yang menyebabkan selama 1 bulan darah beliau itu tidak berhenti mengalir. Selama 1 bulan darah mereka tidak berhenti mengalir, darah daripada Sa'ad bin Mu'adz. Maka beliau pun berdoa, ya Allah, seandainya perang melawan orang-orang kafir ini masih lama, maka izinkan saya untuk bisa menyelesaikan peperangan ini kepada mereka yang menyakiti Rasulullah SAW. Akhirnya Allah kabulkan, sehingganya setelah kembalinya kelompok Ahzab ini, Quraisy, Qatafan dan sebagainya, karena tidak berhasil menaklukkan kota Madinah, ya, maka di sini Sa'ad bin Mu'adz mulai sembuh. Karena perang Ahzab itu kurang lebih 6 bulan. Ya, penaklukan kota Madinah oleh orang-orang kafir ini terjadi kurang lebih selama 6 bulan. Ya, nah pada saat setelah selesai ini lukanya daripada Sa'ad bin Mu'adz ini dia mulai sembuh, akan tetapi kadang kambuh, ya, kadang kambuh, dan ini kambuhnya inilah yang menyebabkan beliau meninggal dunia, ya. Jadi setelah sembuh, dianggap sudah sembuh, pada saat itu mereka mau menghukum Bani Quraidah, sebuah kabilah Yahudi yang ada di kota Madinah, karena mereka mengkhianati piagam perjanjian yang pernah mereka sepakati, yaitu untuk tolong menolong, membantu di dalam membela serangan dari pihak luar terhadap kota Madinah, tapi mereka malah bergabung dengan pasukan Ahzab, ya. Makanya pemimpin Bani Quraidah waktu itu meminta bahwasanya, wahai Muhammad, kalau Anda mau menghukum kami, maka biarkan yang menghukum kami adalah Sa'ad bin Mu'adz, karena Sa'ad bin Mu'adz adalah sahabat mereka pada masa jahiliyah. Mereka punya perjanjian, untuk ada perjanjian untuk saling membela antara satu dengan yang lainnya, ya. Makanya Rasulullah pun mengatakan, panggil Sa'ad bin Mu'adz di masjid. Pas itu beliau tinggal di masjid, dibuatkan tenda khusus, maka beliau pun datang, dan Rasulullah pun meminta Sa'ad untuk menghukum kabilah Bani Quraidah yang berkhianat. Maka Sa'ad mengatakan, hukum saya adalah prajuritnya, semua yang bisa membawa senjata dari kalangan laki-laki dibunuh, kemudian perempuan dan anak-anaknya ditawan dan hartanya dirampas. Ini kaget orang Quraisy, ternyata dia punya Quraidah ini kaget, ya. Ternyata hukuman yang mereka harapkan ringan ternyata sangat berat. Akhirnya dibantai semua, dibunuh semua orang-orang Yahudi Bani Quraidah yang mampu untuk membawa perang atau mampu untuk berperang, ya. Sehingga setelah itu tidak lama kemudian beliau meninggal dunia, dan sebelum meninggal dunia beliau mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, halin ihtazalahu arsyur rahman, ya. Baik, ini dia hadis yang ke-18. Baik, kemudian hadis yang ke-19, qala hadatsana Ahmad bin Abadah ad-Dabbi, menceritakan kepada kami Ahmad bin Abadah ad-Dabbi, wa Ali bin Hujr wa ghairu wahid, dan juga Ali bin Hujr dan juga selain dari mereka, ya, lebih daripada satu orang, ya. Ini Imam Al-Bajuri mengatakan bahwasanya ghairu wahid ini kurang tepat dia punya penggunaan lafaz, karena
ketika ditelusuri oleh para ahli hadis lainnya bahwasanya ternyata selain mereka berdua ini yang meriwayatkan ini cuma satu orang perawi lagi, berarti cuma 3. Padahal kesannya ini banyak, ya kan? Kesannya meriwayatkan lebih banyak daripada 3. Qalu, mereka mengatakan haddatsana Isa ibn Yunus, menceritakan kepada kami Isa bin Yunus an Umar ibn Abdullah maula Gufrata, dari Umar bin Abdullah maula Gufrah. Jadi Gufrah adalah saudari daripada Bilal bin Rabah. Gufrah merupakan saudari daripada muazinnya Rasulullah, Bilal bin Rabah. Qala, Umar ini mengatakan, maula, mantan budak daripada Gufrah, mengatakan haddatsani, menceritakan kepadaku Ibrahim bin Muhammadin. Hadis ini sudah dibahas pada bab yang pertama. Menceritakan kepada saya Ibrahim bin Muhammad min waladi Ali bin Abi Thalib, salah satu daripada anak daripada Ali bin Abi Thalib, yaitu Muhammad yang dimaksudkan di sini adalah Muhammad al-Hanafiyah, ya. Dan dia merupakan anak daripada Sayyidina Ali selain daripada Fatimah. Ya, jadi setelah wafatnya Fatimah, Ali bin Abi Thalib itu menikahi 12 istri, memiliki 12 istri. Ya, salah satunya adalah ibu daripada Muhammad al-Hanafiyah yang dikatakan oleh para ahli sejarah bahwasanya ibunya ini dulu adalah tawanan dari setelah penaklukan Musailam al-Kazzab, ya, di Bani Hanifah. Makanya sebenarnya Hanafiyah, dari Bani Hanifah, ya, salah satu kabilah besar. Ya, beliau mengatakan, dari Ibrahim ini mengatakan, karena Aliun, itu dulu kakek saya. Ini hadisnya munqati, ya, sebagaimana sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Kenapa? Karena Ibrahim ini tidak mendengar langsung dari Ali bin Abi Thalib, dari kakeknya, tidak langsung mendengar, ya. Tapi dia langsung menisbatkan ini kepada Ali bin Abi Thalib, kepada kakeknya. Karena Aliun idza wasafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ingin mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakara al-haditsa bitulihi, kemudian menyebutkan hadis dengan panjangnya yang ada pada bab pertama. Wa qala, dan mengatakan baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara dua pundaknya ada cincin kenabian, wa huwa khatamun nabiyyin, dan dia adalah penutupnya para nabi. Ya, di sini ada redaksi baina katifaihi khatamun nubuwah, ya. Kemudian wahwa, dan Rasulullah itu adalah khatamun nabiyyin. Bisa membaca khatimun nabiyyin dengan mengkasrah huruf ta, bisa juga dengan memfathahkan dia. Kalau membacanya dengan kasrah khatim, maka penutup. Oke? Khataman Quran, gitu kan? Khatamal Quran, penutup. Ya. Khataman. Tapi kalau khatam ini adalah stem, adalah dia orang kalau punya kitab atau menulis sebuah buku, kalau sudah selesai buku yang dia tulis, maka dia akan stempel BN, ya, selesai. Nah, jadi Rasulullah itu ibaratnya adalah stempel itu yang menunjukkan tidak ada lagi nubuah setelahnya, ya, atau tidak ada lagi permulaan kenabian, ya, tidak ada lagi permulaan kenabian. Karena kalau kita katakan tidak ada lagi nabi setelah beliau, ya, ini bagaimana dengan Nabi Isa alaihi salam? Dia tetap seorang nabi, akan tetapi dia datang, ya kan, datang lagi pada akhir zaman. Makanya ibarat para ulama kita, terutama para fuqaha, mereka lebih menggunakan ibarat wala tabtadi'u an-nubuwah ba'dahu. Tidak ada lagi kenabian yang dimulai. Artinya kenabian yang sudah ada itu tetap berlaku, ya. Baik. Jadi hadisnya ini sudah disebutkan pada bab yang pertama, ya. Dan fungsinya juga untuk mentakkid, untuk menegaskan tentang makna hadis-hadis yang sebelumnya. Kemudian hadis yang kedua, qala hadatsana Muhammad bin Bashar, berkata kepada kami Muhammad bin Bashar, yaitu Bundar, ya. Qala hadatsana Abu Asim, berkata kepada kami Abu Asim, yaitu Dohak al-Basri. Qala hadatsana Azratu ibnu Thabit, qala hadatsani Ilba ibni Ahmar al-Yashkuri, menceritakan kepada saya Ilba bin Ahmad al-Yashkuri, qala, dia mengatakan hadatsani Abu Zaidin Amr bin Akhtab al-Ansari, menceritakan kepada kami Abu Zaid Amr bin Akhtab al-Ansari, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Zaid, wahai Abu Zaid, udnu minni famsah dhahri, mendekatlah kepadaku
madan, kemudian sentuhlah punggungku. Famasahtu dhahrahu, maka saya pun menyentuh punggung beliau sallallahu alaihi wasallam. Fawaqa'at asabi'i 'alal khatami, maka jari-jari saya pun jatuh atau menjumpai menyentuh cincin nubuah beliau. Qultu, maka saya katakan, yaitu siapa? Yaitu Ilba, ya, Ilba bin Ahmar al-Yaskuri. Dia mengatakan, qultu wa mal khatam? Dia bertanya kepada Abu Zaid, apa itu khatam? Qala, dia mengatakan, sya'aratun mujtami'atun. Dia adalah rambut-rambut atau bulu halus yang terkumpul pada satu tempat. Jadi di sini ada tambahan faidah bahwasanya selain ukurannya sebesar telur burung merpati, cincin buah ini juga di atasnya ada rambut-rambut halus, ya. Jadi tersendiri. Makanya salah satu faidah yang disebutkan dalam disebutkan bahwasanya barang siapa yang punya tompel, kemudian tompelnya itu dia berbulu, ya, ini hidupnya akan susah, ya, hidupnya akan susah, ya, karena Nabi SAW seperti itu kan. Ini bukan susah, dalam artinya dia akan kecapean untuk hidup, banyak kerja atau apalah, ya kan. Kemudian dia juga akan meninggal dalam keadaan diracun, karena Nabi juga diracun. Ada di sini? Ya, tidak, ya, insya Allah tidak ada, ya, tapi ini memang tidak mutlak, ya. Tapi pada kenyataannya itu beberapa keturunan Nabi itu mati diracun, mati diracun. Yang terkenal adalah Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, atau Al-Hasan bin Fatimah binti Rasul. Ini meninggal diracun oleh istrinya, ya, diracun oleh istrinya, ya. Karena Al-Hasan memiliki 100 istri, 100 kali menikah, ya, saking tampannya, sampai Ali bin Abi Thalib itu bilang dia bilang sama kabilah-kabilah para pemimpin, tolong jangan nikahkan anak saya ini, Al-Hasan ini, saya khawatir dia cuma kawin kemudian ditalak lagi menikah dengan yang lain. Tapi udah tidak, orang lebih suka dia menikah atau pernah menikah dengan salah seorang putri daripada kabilah kami, ya, karena yang paling mirip dengan Rasulullah itu adalah Al-Hasan, ya. Baik. Baik. Dari sini beliau di sini salah satu keutamaan daripada siapa? Abu Zaid, ya. Beliau pernah meraba langsung cincin nubuah tersebut dan mendapati bahwa cincin ini dia selain dia dalam bentuk ukuran itu seperti telur merpati, dia juga memiliki rambut-rambut di atasnya, ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya ini agak panjang, ya. Qala hadatsana Abu Ammar Al-Husain. Qala hadatsana Abu Ammar Al-Husain ibnu Huraitsin Al-Khuzai, nisbah kepada kabilah Khuza'ah yang terkenal, ya. Kabilah Khuza'ah ini memiliki sejarah atau historis yang panjang dengan Bani Hashim. Begitu pula dengan penaklukan Mekah, ya. Ini punya histori tersendiri atau memiliki kedudukan khusus, ya, di kalangan kaum muslimin dalam sejarah mereka. Qala hadatsana Ali ibnu Husain ibni Waqid, dalam nas kalian katakan Al-Husain, ya. Qala haddatsani abi, menceritakan kepada saya ayah saya itu Husain ibni Waqid. Qala, ayahnya mengatakan haddatsani Abdullah bin Buraidah, menceritakan kepada saya Abdullah bin Buraidah, qala sami'tu abi Buraidah, saya mendengarkan abi yaitu Buraidah. Jadi saya mendengar ayah saya itu Buraidah, ya. Yaqul, dia katakan Buraidah bin Khudayb, ya. Ja Salman Al-Farisi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima al-Madinah bima idatin 'alaiha rutabun fawada'aha baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Salmanu ma hadha. Jadi datang Salman di hari kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, yaitu di awal hijrah, ya. Kemudian Salman ini datang dengan membawa nampan yang berisi makanan. Jadi dalam bahasa Arab ma'idah itu dia adalah tempat makanan seperti ini. Kalau dia ada isi makanan apa saja maka disebut dengan ma'idah.
Tapi kalau kosong disebut dengan khiwan. Ya, khiwan, ya. Jadi sini ketika disebut maidah menunjukkan ada makanan, nampan yang berisi makanan, dan di ta'im juga dijelaskan apa isi makanan itu, rutab. Dalam riwayat lain dikatakan ada anggur, dan riwayat lain dikatakan ada makanan atau farid, daging yang ada kuahnya, ya. Kemudian beliau letakkan di depan baginda Nabi SAW. Maka Nabi katakan, wahai Salman, apa ini? Nabi tidak menanyakan jenis daripada makanan itu, karena dia lihat ada kurma muda di situ, ya, kurma mengkal, ya, kurma muda masih segar. Dia tidak tanya itu apa maksudnya, apa jenis, apa maksudnya ini, kenapa engkau berikan ini kepada kami, ya. Maka faqala shadaqatun 'alaika wa 'ala ashabik, dia merupakan sedekah bagimu dan bagi para sahabatmu. Faqala, maka Nabi mengatakan irfa'ha, angkat saja, silakan ambil, fa inna lana qurus sadaqah, karena kami tidak memakan dari barang atau hasil sedekah, ya. Qala farafa'aha, maka dia pun mengatakan, diangkatlah makanan ini oleh Salman, maidah ini, faja'al qada bimithli, kemudian datang keesokannya dengan yang semisalnya, ya, ini dengan makanan yang lain, ya, yang sebelumnya sudah dia makan atau diberikan kepada siapa, kemudian datang dengan yang baru lagi, bukan yang dari kemarin, ya. Karena dalam riwayat lain dikatakan ada farid, yaitu daging yang dikuagi, kemudian ditaruh roti, pada roti. Qala tayyib fawada'ahu baina yaday Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, kemudian letakkan lagi depan baginda Nabi, ma hadza ya Salman, apa ini wahai Salman? Faqal, Salman mengatakan, hadiyatun laka, hadiah bagimu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ashabihi, maka Nabi pun mengatakan kepada para sahabatnya, ubsutu, bentangkan tangan kalian, ya. Perbedaan redaksional dalam beberapa riwayat, artinya silahkan makan, ya. Thumma nadhar ila khatam ala dhahri, kemudian Salman melihat kepada khatam yang terdapat pada punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'amana bihi, kemudian dia pun beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana lil yahudi fashtarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada wa kada dirhaman. Dulu Salman merupakan budak daripada orang Yahudi. Ada yang mengatakan satu orang budak daripada seorang Yahudi, ada yang mengatakan dia ini dimiliki secara bersama, muba'at, istilahnya muba'at. Jadi 13 orang, 12 orang bersedikat membeli satu budak, ya. Kemudian Nabi pun membeli Salman dari orang Yahudi ini dengan syarat, dengan sejumlah dirham, dengan syarat ala an yagrisa lahum nakhlan, dengan catatan, dengan syarat Salman menanam bagi mereka sejumlah pohon kurma. Dikatakan dalam riwayat, dikatakan para ulama kita jumlahnya 300 pohon. Maka Nabi pun meminta kepada para sahabat yang lainnya untuk membantunya untuk menanam 300 pohon kurma hingga berbuah, itu syaratnya, ya. Faya'mala Salmanu fihi hatta tut'ima fagharasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nakhla. Maka Salman pun bekerja di situ, bekerja untuk menanamnya hingga dia pun tut'im, di sini tuthmir, maksudnya adalah tuthmir, hingga pohon kurma ini berbuah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menanam pohon kurma ini illa nakhlatan wahidah, kecuali satu pohon kurma dia tidak tanam oleh Nabi, tidak ditanam oleh baginda Nabi. Warasaha Umar, tapi ditanam oleh Umar bin Khattab. Jadi 299 ditanam oleh Nabi. Nabi yang meletakkannya di tanah kemudian menimbunnya, ya. Tapi satu pohon ditanam oleh Umar, ya. Jadi 300. Fahamalatin nakhlu min amiha, maka pohon kurma yang ditanam ini langsung berbuah pada tahun itu. Biasanya kalau ditanam mungkin 3 tahun, 4 tahun baru itu berbuah. Ini ditanam pada tahun ini langsung berbuah pada tahun itu juga. Ya, ini keberkahan daripada tangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam tahmil nakhlatun, kecuali satu pohon belum berbuah. 299 sudah berbuah, satu pohon belum berbuah. Maka Rasulullah pun takjub. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma sya'nu hadhihi nakhlah?" Kenapa ini pohon kurma satu ini? Ada apa? Faqala Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, ana gharastuha, saya menanamnya." Ya, karena belum paham, ya, seolah-olah Umar sudah rasa bersalah,
Ya, ini tidak berbuah gara-gara saya yang menanamnya. Ya, fanaza'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mencabutnya. Fagharasa, beliau pun kemudian menanamnya. Fahamalat min amiha, kemudian langsung berbuah pada tahun itu juga. Maka dikatakan dalam 1 tahun 2 kali berbuah, padahal cuma satu kali berbuah, itu 2 kali berbuah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Salman Al-Farisi dia merupakan sahabat yang tidak diketahui nama ayahnya, makanya hanya disebutkan pada bangsanya Al-Farisi, tidak disebutkan, tidak diketahui siapa nama ayahnya. Bahkan para ulama kita mengatakan Salman Al-Farisi ini dia meninggal pada saat berumur 300 tahun. Ada mengatakan 250 tahun. Ya, karena kisahnya panjang, ya kan? Kisahnya terkenal bagaimana beliau ini mencari Tuhan. Dia tidak beriman dengan apa yang disembah oleh kaum Majusi, yaitu api. Maka dia pun melarikan diri. Kemudian bertemu dengan 3 orang pendeta dalam waktu yang cukup lama, belajar dan mulazamah dengan 3 pendeta ini, dan terus mengisyaratkan, 3 pendeta ini terus mengisyaratkan bahwasanya sudah tiba waktunya Nabi dari bangsa Arab itu akan keluar. Dan makanya dia sering mencari kabar itu, hingga akhirnya dia ditipu oleh kelompok pedagang, kafilah dagang, mau diajak ke di Madinah, ternyata dijual kepada orang Yahudi. Ya, ini akhirnya beliau pun menjadi budak bagi orang Yahudi, ya, pada saat sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Ya. Baik, dalam hadis ini para jemaah sekalian, ada terdapat 3 tanda-tanda kenabian, ya, yang ingin dibuktikan oleh Salman Al-Farisi. Tanda kenabian yang pertama yang dia ketahui, dia pelajari dari para kitab daripada Injil, karena beliau sebelumnya beragama Nasrani karena ikut dengan seorang pendeta, adalah bahwasanya Nabi yang dinantikan itu tidak memakan daripada sedekah. Dia tes dengan pertama, makanya dikatakan hadhihi shadaqatun alaika wa ala ashabik. Dia tes, kalau dia terima ini sedekah, maka dia bukan Nabi. Ternyata Nabi SAW mengatakan irfa'ha fa inna la naqul as-sadaqah. Ini kenabian yang pertama, tanda kenabian yang pertama. Tanda kenabian yang kedua, bahwasanya Nabi yang diutus itu, yang ditunggu-tunggu itu adalah dia hanya memakan hadiah. Makanya besoknya dia datang, kemudian hadiyatun laka, sebagai hadiah bagimu. Ya. Kemudian yang ketiga ini Pak Ibu sekalian, sebenarnya tidak terjadi begitu saja. Ya, karena dia terjadi dalam beberapa saat. Salman hanya meringkas kisahnya. Jadi setelah itu dia mencoba untuk melihat mencari kesempatan untuk melihat cincin nubuwah, cincin kenabian. Akhirnya bertepatan dengan momen ini, suatu saat beliau melihat kenabian itu, cincin kenabian, maka dia pun langsung beriman. Kemudian menjelaskan keadaannya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini budak. Makanya Nabi pun memutuskan untuk memerdekakan daripada Salman dengan membayar sejumlah dirham. Maka dikatakan Nabi itu membayarnya dengan sebongkah emas sebesar telur ayam. Ya, jadi hasil ini dikumpulkan, kurma langsung dikumpulkan, langsung kasih. Ini berikan kepada orang Yahudi, kemudian ditimpang, kemudian Salman pun dimerdekakan. Ya, baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat dalil tentang keberkahan daripada baginda Nabi SAW. Berbeda dengan Musailamah Al-Kadzdzab. Musailamah ketika datang di suatu kebun, dia doakan, semoga ini kebun kurma berbuah 1 tahun 2-3 kali. Ya, setelah dia keluar dari kebun itu, pohon kurmanya langsung kering semua. Ya, kemudian dia meludah. Dia ludah di sebuah sumur yang banyak airnya, diludahi langsung kering. Ya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Muhammad bin Bashar, qala hadatsana Bishr ibn al-Waddah, qala hadatsana Abu Aqil. Abu Aqil namanya adalah Bashir bin Uqbah, ya, Abu Aqil Bashir bin Uqbah ad-Dawraqi an Abi Nadra al-Awaqi, ya.
Qala sa'altu Abu Sa'id Al-Khudri, saya bertanya kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri, nisbah kepada kabilah Khudrah. An khatami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni khataman nubuwah. Saya bertanya kepadanya tentang cincin kenabian. Faqala kana fi dhahrihi bid'atun nashizatun. Jadi cincin kenabian ini berada pada punggungnya sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah sebongkah semacam daging yang muncul meninggi. Jadi kalau dia sallallahu alaihi wasallam ini melepas dia punya rida di belakang, maka akan kelihatan dia agak menonjol, agak meninggi dia punya ini, karena dia daging, ya kan, Buddha. Baik, hadis ini juga menguatkan makna hadis yang sebelumnya, ya. Kemudian hadis yang berikutnya, qala hadatsana Ahmad ibn al-Miqdam Abu al-Ash'ath, dalam riwayat lain dalam nas kali katakan Sya'tha al-Ijli al-Basri. Qala akhbarana Hamad ibn Zaid an Asim al-Ahwal an Abdullah bin Sarjis, atau hadis yang terakhir pada bab ini. Qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fi nasin min ashabi. Saya mendatangi Rasulullah sementara beliau berada di tengah-tengah para sahabatnya. Fa durtu hakada min khalfi, maka saya pun berputar. Ya, dia penasaran. Jadi dia bagi Rasulullah sudah dikerumuni oleh para sahabat. Makanya dia mencari celah bagaimana untuk melihat cincin kenabian. Maka dia pun berputar mencari tempat yang bisa memudahkan beliau untuk melihat cincin kenabian. Fa'arafa alladhi urid, maka Nabi pun mengetahui dengan cahaya kenabian, binurin nubuwah. Dia tahu, oh ini orang ini mau melihat cincin kenabian, ya kan? Maka Nabi pun fa'al qarida an dhahri, maka beliau pun melepaskan rida, bajunya dia lepaskan, dikasih turun sehingganya menampakkan apa? Cincin tersebut. Faraitu maudi al-khatam ala katifaihi, maka saya pun melihat tempat daripada cincin itu di pundaknya seperti mithlal jum'i haulaha khailanun ka'annaha fa'alil. Dia adalah seperti apa, kumpulan jari-jari ketika dikumpulkan seperti ini, ya, jum'i minal asabi', ya. Jadi seperti kurang lebih seperti telur apa? Merpati, ya. Baik. Dan dia apa? Sebesar itu, kemudian dia ditumbuhi oleh di sekitarnya ada rambut-rambut, ya, kecil, rambut-rambut halus. Faraja'tu, maka saya pun kembali hatta istaqbaltuhu, hingga saya pun menjumpai beliau sallallahu alaihi wasallam, berhadapan dengan beliau. Faqultu, maka saya pun mengatakan, ghafarallahu laka ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, semoga Allah mengampuni dirimu. Ini tanda syukur sebenarnya, ya, tanda syukur dari sahabat ini, karena dia sudah tahu keinginannya. Jadi mengucapkan terima kasih, kemudian mendoakan ghafarallahu laka ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan faqala walaka, dan juga dirimu, semoga Allah juga mengampuni dirimu. Ini manusia yang sudah mendapatkan doa dari Rasulullah dengan istighfar, sudah jaminan itu, ya. Faqala kaum di sini, maka kaum mengatakan di sini khilaf, siapa kaum ini? Apakah para tabi'in atau para sahabat juga? Ketika dia menceritakan kisah ini kepada para sahabat yang lain, ya, astaghfirullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Rasulullah memintakan ampun kepada dirimu, untuk dirimu? Faqala na'am, iya, walakum, begitu pula dengan kalian, ya. Kemudian dia membaca tsumma tala hadhil ayat, kemudian membaca ayat ini, wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat, maka mintalah ampun untuk dosamu wahai Muhammad, ya, dan juga untuk orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, ya. Ini adalah akhir daripada hadis dan dalam bab Khatamun Nubuwah yang terdapat dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah karya dari para hafidz Al-Imam Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah taala. Kita cukupkan saja karena sudah mendekati atau masuk waktu Isya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akhirnya sekitar mulai di iqamah 16 menit 35 detik, ya. Jadi kita batasi pertanyaannya setelah azan, dan jika ada yang bertanya mohon diperingkas dan langsung ke poin intinya. Dan kita lihat juga waktunya, ya. Kita lihat mungkin terbuat sekitar 2 menit. Jadi kemungkinan kita tersisa sekitar 14 menit sesi tanya jawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau tanya nomor dari topik yang berkaitan dengan pertanyaan saya lalu. Pada peristiwa apa setan itu dilahirkan? Dan pada peristiwa apa kenapa setan itu harus turun ke dunia untuk mengganggu manusia? Makasih Ustaz. Pada peristiwa apa setan itu dilahirkan? Oh iya. Baik, baik. Jadi setan ya atau iblis ya ini diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dengan terbuat dari api. Kemudian para malaikat diciptakan dari cahaya, dan penciptaan keduanya ini mendahului penciptaan Adam alaihissalam. Jadi sebelum ada Nabi Adam, sebelum diciptakan itu Allah menciptakan malaikat, kemudian jin atau iblis. Nah kemudian diturunkan ke dunia setelah peristiwa itu, peristiwa Nabi Adam tergoda dengan godaan daripada iblis ini untuk memakan pohon yang terlarang ya. Dalam Al-Quran ataupun dalam hadis tidak disebutkan jenis pohonnya apa, hanya saja karena di Al-Quran ada kata-kata khuldi di situ, maka disebut dengan pohon khuldi, pohon keabadian ya. Tapi tidak dijelaskan pohonnya jenis apa ya. Ya jadi setelah itu diturunkan karena setelah mendapatkan laknat dari Allah, karena orang yang terlaknat itu tidak akan tinggal di dalam surga ya. Jadi setelah dilaknat oleh Allah karena telah menyesatkan Adam ya, atau membuat Nabi Adam alaihissalam ini bersalah ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, maka diturunkan bersamaan ke dunia, dan Allah takdirkan keduanya untuk saling bermusuhan ya. Ya, ini dari kami. Allah alam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, dari penjelasan kisah tadi itu, mohon maaf ini kepada ibu-ibu,
apabila pertanyaan saya ini menyinggung ibu-ibu. Dari penjelasan kisah tadi dan kisah Nabi Adam, di mana wanita itu, kalau yang pertama kan yang meracuni cucunya Nabi ya, Sayyidina Hasan. Dan tadi juga disampaikan bahwa yang membujuk Nabi Adam untuk memakan buah khuldi itu adalah Siti Hawa. Kemudian kemarin kami mengikuti sosialisasi tentang narkoba, di mana terjadi perkembangan penyebaran narkoba, di mana paling banyak yang tertangkap itu adalah wanita. Jadi bagaimana tugas kami selaku laki-laki, ada apa namanya ya, apalagi ada pengantin baru di sini. Jadi bagaimana kita untuk mengajak wanita ke jalan yang benar, sedangkan istri Sayyidina Hasan saja meracuni Sayyidina Hasan. Jangan sampai kita akan diracuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dan tadi kami tidak menyebutkan siapa Siti Hawa yang memujuk Nabi Adam ya. Hanya saja memang tafsir para ulama seperti itu. Karena dalam Al-Quran itu disebutkan itu bahwasanya iblis ini merayu keduanya bersamaan. Jadi bukan cuma siapa, bukan istrinya dirayu kemudian dibujuk kemudian siapa, Nabi Adam, tidak. Dalam Al-Quran itu dikatakan inilakum nasihun amin. Aku ini bagi kalian ini adalah seorang pemberi nasihat yang terpercaya. Jadi kedua-duanya dibujuk. Hanya saja memang para ulama kita menafsirkan ya bahwasanya Nabi Adam sebenarnya tidak mau tergoda dengan itu karena dia tahu, ya kan? Dia tahu bahwasanya siapa ini hakikat daripada iblis. Akan tetapi ketika mengetahui celah itu, maka iblis menguatkan godaannya kepada istrinya, ya. Baik, kemudian yang kedua juga tentang diracunnya Nabi Al-Hasan, Sayyidina Hasan ya, oleh istrinya. Kemudian fakta pada hari ini bahwasanya banyak anak-anak perempuan yang menjadi pengguna narkoba. Ya, ini sebenarnya memang peran daripada agama ini sudah dikerdilkan ya. Sebenarnya kembali kepada agama, kembali kepada masjid ya. Karena apa? Masalah-masalah seperti ini sebenarnya semuanya kan ketika kita lari dari Al-Quran. Makanya salah seorang ustadz kami pernah mengatakan ya, beliau juga hanya menukil dari para tokoh-tokoh pemikir Islam dan dunia bahwasanya orang barat itu maju karena mereka meninggalkan kitab-kitab mereka. Seandainya orang Yahudi, orang Nasrani itu berpegang dengan Taurat dan Injil mereka, itu mereka tidak seperti ini. Tapi umat Islam ini mundur karena meninggalkan kitab mereka, meninggalkan agama. Ya, jadi di sini kami pribadi tidak mau menyalahkan ya, memang sebenarnya salah semua. Yang salah semua, hanya saja memang faktanya memang ya seperti itu. Perempuan ini menjadi faktor besar yang menyebabkan terjadinya penyimpangan. Makanya Nabi Yusuf pun mengatakan demikian, ya kan? Inna kaidahunna la'azim, inna kaidahunna azim. Tipu daya wanita itu sangat besar, azim. Ya, ini dari kami. Kalau ini ya kembali kepada agama, kembali kepada aturan-aturan agama, kembali ke masjid. Allah alam. Saja. Ini saya mau sampaikan, setan itu tidak pernah dilahirkan, tidak pernah diciptakan juga. Pada peristiwa kenapa setan itu hadir, itu karena pada saat Allah menciptakan manusia, setan ini adalah malaikat paling terbaik tangan kanan Allah. Ketika manusia diciptakan Nabi Adam dan Hawa, seluruh malaikat Allah perintahkan untuk menyembah manusia. Tapi karena malaikat seperti ini, beliau tidak mau. Karena dia bilang manusia terterdaya tanah, saya terterdaya api. Kenapa saya sama manusia? Maka karena semua malaikat sembah, cuma malaikat Rasulullah tidak mau, maka dia dihukum dibuang ke bumi untuk memusnahkan sebetulnya. Tapi ketika dia mau dijatuhkan dibuang ke bumi, dia punya satu permintaan. Ya Allah, kalau saya mau dibuang ke bumi, beri saya waktu kesempatan. Saya akan membantu manusia. Kalau memang mereka percaya pada kamu, saya akan tunggu
Tapi kalau ini manusia dia ikut saya, maka kami sama-sama akan masuk neraka. Jadi setan ini kan dia kalau terbuat dari api tidak bisa mati. Yang bisa mati manusia. Karena manusia terbuat dari tanah. Akibat dari itu, maka terjadi kematian manusia. Makasih Ustaz. Ya, mungkin belum pakai tahu ya, Tidak bertanya. Belum pakai tahu. Saya Ustaz kalau berkenan di Iya. Jadi kalau iblis itu langsung memang diciptakan ya. Dan jumhur ulama mengatakan iblis itu bukan dari golongan malaikat, ya, bukan dari golongan malaikat. Meskipun kalau kita mengkaji redaksi ayat yang ada itu memang secara bahasa dipahami bahwasanya iblis itu dari malaikat. Fasajada al-malaikatu kulluhum illa iblis, kecuali iblis. Berarti iblis termasuk malaikat. Di dalam ilmu balaghah disebut dengan istisna mufarraq, ya. Pengecualian yang munfasil, istisna munfasil, mengecualikan sesuatu dengan sesuatu yang bukan berasal daripada jenis yang dikecualikan itu, ya. Ini kemudian tadi ada kata-kata menyembah, ini bahaya sebenarnya, karena sujud yang diperintahkan Allah itu adalah sujud di takrim, pemuliaan, bukan sujud ibadah atau penyembahan, tidak. Karena Allah tidak mungkin, haram atau mustahil bagi Allah memerintahkan seseorang itu kepada kesyirikan. Mustahil. Sesuatu yang memang diharamkan bagaimana? Yang akan menafikan konsekuensi tauhidnya, ya kan? Nah, jadi sujudnya umat sebelum Muhammad SAW termasuk sujudnya malaikat dan sujudnya yang diperintahkan kepada iblis pada waktu itu sujud untuk pemuliaan, bukan untuk menyembah, ya. Ya, jadi kemudian ini betul juga bahwasanya memang iblis ini meminta kesempatan, ya. Oke, ya Allah, engkau sudah melaknat saya dunia akhirat, maka berikan saya kesempatan, fa'inzirni ila yaumil qiyamah, ya. Maka berikan saya kesempatan hingga hari kiamat. Artinya dipanjangkan umurnya, ya. Kemudian setelah itu mereka akan masuk neraka dan akan diazab di sana. Sekarang pertanyaan, apakah api akan menyiksa api? Ya, ini pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan sudah lama dijawab oleh para ulama. Kalau manusia terbuat tanah, bukan berarti manusia itu kebal dengan tanah, gitu. Coba ambil batu tela, baru tokin di kepala. Sakit atau tidak? Sakit atau tidak? Sakit, ya kan? Padahal sama-sama dari tanah, ya kan? Dan azabnya Allah itu bukan terkait dengan jenisnya, bukan terkait dengan karena di api dia tidak akan dimakan oleh api, bukan seperti itu, ya. Jadi memang ini makhluk yang Allah kehendaki dibuat dari api, bukan berarti tidak akan tersiksa dengan api, ya. Tapi ini sebenarnya masuk dalam pembahasan kalam, ya, ilmu tauhid, ya. Insyaallah mungkin ada para asatidzah lain diundang, para kiai, kita bisa membahas pembahasan akidah supaya lebih pas, ya, lebih pas antara tauhid, syahadat la ilaha illallah dengan Muhammad Rasulullah. Ini baru tentang Muhammad Rasulullah. Maka yang kurang tinggal satu, yaitu la ilaha illallah, ya. Ini akan bahas di situ semua insyaallah, ya. Oke, ini dari kami, ya, dari Al-Fakir. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ya, karena kami sebenarnya hanya mengisi kewajiban apa yang diwajibkan atas kami oleh agama ini, yaitu berdakwah apa yang kami ketahui, dan mohon ampun kepada Allah atas segala ketidaktahuan dan kekurangan kami dalam penyampaian, ya. Yang kami kembalikan kepada moderator. Ya, jangan dimakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang tersisa 2 menit bagi yang ingin berwudu, silakan dipersilakan ke tempat wudu, dan kita tutup dan bawa ke penutup majelis. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum.